Orang pasti sudah tahu COVID-19 itu apa tanpa harus dijelaskan lagi. Betapa tidak, virus ini sudah menjadi pandemi di Indonesia sejak tahun lalu dan belum pulih hingga saat ini. Orang-orang yang terpapar virus ini, baik yang mengalami gejala ringan ataupun berat, sedang berjuang untuk tetap bertahan. Tak sedikit juga dari mereka yang bertahan akhirnya tidak kuat dan harus berpulang kepada Sang Pencipta. Raungan sirine ambulans pengantar jenazah COVID-19 semakin sering terdengar belakangan hari ini. Begitupun kabar kematian, makin banyak bersahutan, tak putus-putus. Tak semua di antara mereka yang berpulang adalah anonim. Di antara mereka ada nama-nama anggota keluarga, tetangga, sahabat, atau mungkin teman sejawat. Deretan kematian yang meningkat seiring lonjakan kasus COVID-19 tak hanya membawa duka untuk keluarga, tetapi juga nestapa untuk yang lainnya. Satu di antaranya, yakni petugas pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sudah ada 194 kasus kematian per tanggal 28 Juli 2021. Akibat kasus yang terus meningkat ini, beberapa instansi seperti TNI, Polri, BPBD, dan warga Kelurahan Kabupaten Berau pun turut bergabung menjadi tim Satgas Pemakaman Jenazah COVID-19 lantaran tenaga kesehatan yang kurang. Mereka bergabung dan bergotong royong menjadi satu untuk menyelesaikan misi akhir, yaitu menguburkan jenazah pasien COVID-19. Untuk kasus pemakaman COVID yang memang akhir-akhir ini di Kabupaten Berau sangat tinggi, ini kita menurunkan terdapat dari 2 tim, ada 8 orang. Kami dari Polres Berau selama ini telah menurunkan sebanyak 8 personil yang sewaktu-waktu dihubungi oleh pihak BPBD ataupun dari RSUD untuk membantu pemakaman warga Berau yang meninggal dunia diakibatkan COVID. Saya Novian Hidayat, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Berau, dan saya diamanahi tugas di Satgas COVID Kabupaten Berau, pelaksana di Sekretariatan Satgas COVID Kabupaten. Saya bergabung di Satgas COVID ini tepat pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan pada saat ini. Khusus untuk penanganan pemakaman ini, kita ada beberapa tim yang terbentuk di lapangan. Pertama adalah tim dari kelurahan. Ini dipimpin oleh Satgas Kelurahan Gunung Panjang, selaku ini Pak Lurah, di mana di situ ada tim yang untuk menggali kuburan tersebut, melibatkan warga sekitar. Kedua, tim sterilisasi. Ini penyemprotan disinfektan, alkohol, dan cairan yang soft untuk pembersihan sterilisasi ke tubuh baik itu pengunjung takziah, warga berkorban maupun petugas. Di mana kami menurunkan sebanyak 6 personil, terdiri dari damkar yang memiliki unit untuk pemandian anggota tersebut dan tim TRC dari BPBD. Saya KP Herman, umur 43 tahun, pekerjaan anggota Polres Berau, bertugas di bagian Bakop, Jabatan Kasubag Dalop. Kami bergabung relawan pemakaman COVID ya sejak kami diminta oleh dari tim dari rumah sakit untuk membantu, karena waktu 2 bulan yang lalu ada yang meninggal langsung 3 ya, kami diminta bantu untuk membantu selaku tim relawan dari Polres. Jadi yang kami lakukan yaitu mengangkat peti jenazah ke liang kuburan, terus kami menurunkan, terus kami menimbun. Nah, di sana itu ada tim, ya terdiri dari tim dari kelurahan itu ada 6 orang, ya di
koordinatornya adalah Pak RT-nya sendiri, bagian yang menggali, ya disitulah. Terus ada tim dari Polres juga, kami terdiri dari 9 orang. Terus ada tim dari TNI, ya teman-teman kita dari Armet, ya ada juga tim dari BPBD, bahkan ada juga tim bagian doa yaitu dari Kementerian Agama. Kami di sana bersatu sama-sama, jadi kami begitu ada datang, ya kami tidak ada lagi saling menunggu, ada yang kan biasa datang langsung 3. Jadi di saat kami angkat yang satu, datang lagi satu mobil bawa 2 peti jenazah, yang satu lagi cangkul, satu lagi ambil, ya satu lagi turunkan, kami bersama-sama. Teknisnya itu, jadi kalau dari pemulasarannya itu pemakamannya yang pisah, yang di sebelah sana agak-agak jauh dari barat sana itu pemakaman ya non muslim, yang bagian kumpulan ke atas yang banyak ini pemakaman muslim. Jadi kami di sana itu menerima sudah di dalam peti jenazah, ya kami turunkan, ya habis itu kami timbun. Untuk pemakamannya dibimbing oleh dari kementerian, ya yang Nasrani ada pendeta, terus yang muslim ada ustadznya. Jadi ya sama seperti biasanya, tetap seperti perlakuan yang seperti biasa, cuma ini sudah di dalam peti. Ya, terakhir kami turun kemarin itu tanggal 5 Agustus 2021. Itu yang dimakamkan di Gunung Panjang itu sekitar 8 jenazah. Sebenarnya meninggal hari itu ada 9, namun yang satunya dimakamkan di Kecamatan Tabalar. Ya, perasaan kami sebenarnya sih waktu pertama kami juga ya agak was-was, ya namun karena ini adalah panggilan tugas kemanusiaan, ya kami rela, ikhlas, ya akhirnya sampai saat ini menjalani seperti biasa. Kita masih ingat pada tahun 2020 ketika itu masih orang pertama yang kita bilang mortality rate, ya angka meninggal pertama. Kita kelabakan mencari orang yang betul-betul mempunyai jiwa sosial, di mana pada saat itu kita tidak sempat bersayembara, kita sempat mencari. Betul-betul kita cari produk lokal yang dekat dengan area tersebut. Intinya di sana ada sudah tim fardu kifayah, tapi karena tidak dan belum teredukasi pada mundur. Jadi kami dari Satgas Kabupaten berkolaborasi dengan Satgas Kelurahan setempat mencari kira-kira orang yang sudi dan rela untuk pemakaman COVID di area tersebut. Alhamdulillah kita dapat 6 orang. Sampai pada saat ini kami masih pertahankan karena sulitnya dulu. Kami berikan apresiasi tinggi-tingginya, di mana kegiatan tersebut dipimpin oleh Pak Lurah dan RT setempat, khusus untuk pemakaman, penggalian lubang dan penutupan lubang. Jadi di awal-awal dibentuknya tim pemakaman ya kami dulu ada tim pertama itu 6 orang, dan yang sanggup makamkan sekali itu baru 2, jadi yang 4 itu mundurkan diri karena maklum awal kan masih paranoid ya. Dari awal udah kita niatkan ke teman-teman, tak bilang ini Bismillah, kita niatkan satu ibadah, kalaupun ada bonus itu urusan kesekian, yang penting kita niatkan ibadah. Kalau rasa takut, semua orang punya rasa takut, tapi kami juga berpikir ya bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia. Dikatakan secara pribadi, anggota kami pada yang turun itu pun ada rasa ketakutan, itu malah manusiawi. Tapi prinsipnya selama dalam pelaksanaan tugas itu mematuhi protokol yang berlaku, khususnya protokol kesehatan, menggunakan APD, dan kemudian setelah selesai pelaksanaan kegiatan juga membersihkan diri, membakar pakaian yang telah digunakan APD tadi, insya Allah semua akan berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan, dan hal-hal yang kita takutkan tidak akan terjadi. Ini juga kami kerjakan, ya bukan berarti kami juga melalaikan tugas pokok kami sebagai anggota polisi, tidak. Ya jam 4 kami pulang kantor, ya kami langsung ganti pakaian, kami langsung berangkat ke sana. Dan itu pun di saat kami melaksanakan tugas di sana, besok paginya
kembali besok pagi tetap kita melaksanakan tugas di kantor. Ya, kami selain di sana juga selaku tim pemakaman, kami juga kadang ya sebagai anggota polisi banyak menghimbau juga kepada keluarga yang masuk. Ya kadang juga ada keluarga yang tidak menerima, kadang kalau kita terlambat, ya seperti contohnya kemarin terlambat kita buatkan lubang karena tiba-tiba ada yang mendadak terus harus digali, ya kita cari bantuan untuk cepat cari bantuan alat, ya kita harus kasih pemahaman kepada keluarganya, ya kita kasih pemahaman begini-begini, akhirnya dia bisa menerima, akhirnya sama-sama kita menunggu sampai selesai digalikan lagi lubangnya, baru kita makamkan lagi. Nah, pernah juga malam-malam, jadi ya malam Jumat juga sama seperti yang kemarin. Pas ada 12 yang meninggal, ya kita memakamkan. Jadi mulai jam 4 sore ya kita melakukan kegiatan pemakaman, ya sampai jam 7 selesai 10 jenazah. Akhirnya masih ada 2 jenazah, itu kami masih menunggu pembuatan peti sampai setengah 10. Ya, jadi sampai anggota itu teman-teman dari Harmet, dari BPBD, Kelurahan, Polres, jadi sampai tertidur menunggu. Kami tunggu sampai jam 8 belum, tunggu lagi sampai jam 9 belum. Mungkin SOP-nya bahwa kami tidak boleh buka masker di sana, harus tidak boleh makan. Akhirnya kami yang melanggar karena kami kecapean sudah mulai dari jam 4 sampai setengah 10 baru datang. Namun kami tetap tabah yang menjalani. Kalau dukanya ya sebagai manusia, kami sedih rasanya melihat jenazah ini, keluarga yang datang terbatas, tidak seperti dengan pemakaman biasanya. Ya, sebagai manusia ya tersentuh untuk membantu karena ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, jaranglah yang mau ya untuk terjun langsung karena ya menurutnya mereka itu ya risikonya lebih tinggi, tapi ya karena ini adalah demi kemanusiaan ya kita juga tidak bisa membiarkan teman kita yang 5 orang itu untuk mengurusin jenazah sampai 10 sampai 12 ya begitu teman kita menelpon, Pak ada sekian, kami langsung mempersiapkan. Ada hal yang tidak bisa saya lupakan yang terkenang di hati saya itu di saat saya memakamkan 4 jenazah, terus 2 diantaranya itu orang yang saya kenal, namun setelah pemakaman baru saya tahu bahwa 2 diantara itu adalah teman saya. Ya kalau nama bisa aja sama. Ya setelah kita pulang, ya tahu-taunya diberitahu sama teman-teman bahwa ya teman kita ini sudah meninggal. Ya sedih juga, tapi ya kami bersyukur juga karena sudah ikut turut serta ya dalam pemakamannya. Begitulah perjumpaan tim Satgas Pemulasaraan COVID-19 pertama kali, sekaligus yang terakhir kalinya. Mereka berjumpa tanpa sapaan dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tak ada yang tahu di balik APD yang ia kenakan, menetes bulir kesedihan di setiap kaki yang melangkah menggotong jenazah. Tempat pemakaman Bukit Ria menjadi saksi betapa ganasnya COVID-19 yang terus bermutasi ini, merenggut banyak jiwa. Masihkah kamu tak percaya COVID-19 itu ada? Ya, pesan kami untuk seluruh warga Kabupaten Berau khususnya, kami minta agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Percaya bahwa COVID itu ada. Ya nyatanya hampir setiap hari ada aja yang meninggal. Kalau memang tidak percaya, tetap tinggal di rumah lah. Hargai saudara-saudara kita yang kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, saudara-saudaranya, tetangganya. Ya tolong dihargai. Ada masanya ini akan hilang nanti, ya kami berharap, ya berdoa agar COVID ini cepat berlalu di Berau. Dalam penanganan pandemi ini, kita tidak bisa sendiri. Seyogyanya kita berkolaborasi dan bersinergi untuk penanganan pandemi ini supaya cepat berlalu. Besar harapan kami, masyarakat kita dapat terselamatkan dan teredukasi. Kita yang berdinas, kita yang bertugas, kita yang besar kami, tidak menginginkan angka mortality rate atau angka meninggal terus bertambah. Kami garda depan selalu membackup dan mengedukasi agar masyarakat lebih taat dan sadar bahwa pandemi ini belum berakhir. Sukanya itu
kalau selesai kita melaksanakan tugas ya sampai maghrib atau setengah 10 kita buka baju yang sudah keringatan, terus habis itu kita mandi, disemprot sama teman-teman dari BPBD. Di situ sudah kelihatan bahwa ya alhamdulillah selesai lagi tugas kita hari ini ya. Di situ sambil kita bercanda ya bermain-main air lah, kita mandi, persiapan pulang ke rumah lagi. Sebagai masyarakat yang baik, kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para relawan dan tim Satgas Pemulasaraan Jenazah COVID-19. Mereka telah dengan ikhlas mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengantar pasien yang juga telah berjuang melawan COVID-19 sampai pada peristirahatan terakhirnya. Saya selaku Kapolres Berau atas nama pimpinan dan seluruh anggota Polres Berau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh relawan yang telah bersama-sama membantu dalam penanganan COVID, khususnya dalam rangka melaksanakan kegiatan pemakaman korban COVID. Kiranya apa yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita bersama, semoga COVID ini cepat berlalu dan Berau cepat pulih. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman relawan, kemudian nakes, teman-teman Satgas, termasuk masyarakat Berau. Dari mulai posko PPKM tingkat RT RW sampai dengan di level kabupaten. Ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami atau kita harus senantiasa berdoa agar Berau bisa kembali normal dan pulih, agar pembangunan bisa dilaksanakan secara baik menuju Berau yang sehat. Saya apresiasi baik itu relawan secara tertulis maupun relawan yang tidak tertulis, tidak tersirat, di mana kita yakin setiap individu memiliki hati dan jiwa sosial. Saya berterima kasih kepada relawan yang telah terbentuk. Kami apresiasi tinggi-tingginya. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita tindak untuk masyarakat, tidak ada yang sia-sia. Teruslah berkarya, teruslah memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan Bumi Batiwakal bisa pulih seperti sedia kala. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum